Penyesalan dan ambisi Ivan. Di dalam sel penjara, Ivan tampak termenung didera rasa bersalah. Terbayang di benaknya peringatan keras mengenai kekejaman yang telah ia lakukan kepada Mutiara. Suara hati atau memori tentang Bu Widuri yang diyakini sebagai Bu Cynthia terngiang, mengingatkannya bahwa ia akan menerima azab atas pengkhianatannya terhadap Mutiara. Namun, ambisi membutakan mata hatinya. Ivan teringat bagaimana uang transferan yang ia terima justru digunakannya untuk membangun studio baru atas namanya sendiri tanpa embel-embel nama Kayla. Meski sempat mengucap maaf dalam hati kepada Bu Widuri dan Mutiara, Ivan tetap memilih untuk memprioritaskan masa depannya. Baginya, dalam hidup ini, uang adalah segalanya. Dengan uang, ia merasa akan memiliki kekuatan dan kehormatan di mata orang lain. Pertemuan Bu Cynthia dan Marvel. Di kediaman Marvel, Binunu menyambut kedatangan Bu Cynthia dengan ramah dan memintanya menunggu sementara ia memanggil Marvel. Saat Marvel datang, Bu Cynthia menyatakan keinginannya untuk melihat foto orang tua Marvel. Dengan penuh emosi, Bu Cynthia mengenang betapa baiknya mendiang orang tua Marvel yang merupakan sahabat dari suaminya, Pak Bobby. Terungkap sebuah fakta masa lalu bahwa atas rekomendasi orang tua Marvel lah, Pak Bobby akhirnya menyekolahkan Bu Cynthia ke luar negeri untuk meningkatkan pendidikannya. Marvel pun merasa bahwa orang tuanya memang sosok malaikat yang pergi terlalu cepat, dan ia merasa senang bisa berbincang panjang lebar dengan Bu Cynthia. Kasih sayang tersembunyi Bu Rianti. Di tempat lain, Mutiara baru saja menghabiskan waktu bersama Bu Rianti. Mutiara merasa sangat berterima kasih karena kehadiran Bu Rianti seharian itu mampu mengurangi rasa sedihnya. Dalam batinnya, Mutiara membandingkan Bu Cynthia yang wajahnya mirip Bu Widuri namun tidak pernah benar-benar menyayanginya dengan Bu Rianti. Meskipun di depan orang lain, Bu Rianti sering bersikap galak dan jutek, namun diam-diam ia selalu melindungi dan membela Mutiara. Hal ini memicu kecurigaan bahwa Bu Rianti sebenarnya adalah ibu kandung Mutiara yang memanipulasi hasil tes DNA. Sebelum berpamitan, Bu Rianti berusaha menghibur Mutiara agar tidak murung lagi dan kembali tersenyum. Suasana di kediaman Pak Aditya. Di area rumah Pak Aditya, Babang Trimo sedang bertugas dan tiba-tiba merasa rindu kepada Siti. Sementara itu, Bi Ipah membawakan kopi dan pisang goreng untuk Babang Trimo agar tidak mengantuk saat berjaga. Nyonyo yang melihat cemilan tersebut ikut bergabung dan meminta agar pisang gorengnya tidak dihabiskan sendiri. Di sisi lain, seorang kurir bernama Dian datang mengantarkan sebuah gaun mewah pesanan ke rumah tersebut. Siti yang melihat gaun pesta yang tampak mahal itu merasa penasaran, namun ia justru mendapat getus dari penghuni rumah, kemungkinan Sandra atau Kayla, yang menyuruhnya segera bekerja dan tidak ikut campur. Siti pun menggerutu bahwa suasana rumah semakin tegang sejak kedatangan Pak Dandi dan Marsha. Diskusi rencana masa depan Mutiara. Kembali ke pembicaraan antara Bu Cynthia dan Marvel, Bu Cynthia mencurahkan kegelisahannya tentang kematian anak sambungnya, Dikta, yang dirasa tidak wajar. Meskipun Ivan membodoh Mutiara sebagai dalang di balik kekacauan pertunangan Dikta dan Aurel karena rasa suka, Bu Cynthia mulai meragukan apakah Mutiara benar-benar terlibat dalam kematian Dikta. Di tengah keraguan tersebut, Marvel mengungkapkan bahwa ia sangat membutuhkan asisten pribadi untuk menjalankan perusahaan warisan orang tuanya dan bermaksud mempekerjakan Mutiara. Bu Cynthia menyetujui hal tersebut karena ia tahu Mutiara sebenarnya anak yang pintar dan baik. Marvel meyakinkan Bu Cynthia untuk percaya pada hati nurani dan insting bahwa Mutiara adalah orang baik, yang kemudian membuat Bu Cynthia mulai bertanya-tanya dalam hati apakah mungkin Mutiara dan bukan Kenzo yang merupakan anak kandungnya yang sebenarnya. Kecurigaan Bu Cynthia dan rencana Marvel. Setelah percakapannya dengan Marvel, Bu Cynthia pulang dengan perasaan yang berkecamuk. Kata-kata Marvel tentang mengikuti hati nurani terus terngiang, membuatnya mulai meragukan keaslian status Kenzo sebagai anak kandungnya. Sementara itu, Marvel segera menghubungi Mutiara untuk menawarkan posisi sebagai asisten pribadi di perusahaannya. Marvel percaya bahwa dengan menarik Mutiara ke dalam lingkup profesionalnya, ia tidak hanya mendapatkan asisten yang kompeten, tetapi juga bisa melindungi Mutiara dari pengaruh buruk Ivan dan Sandra. Ketegangan di rumah Pak Aditya. Di kediaman Pak Aditya, Sandra merasa posisinya terancam
setelah melihat Burianti semakin menunjukkan perhatian terang-terangan kepada Mutiara. Sandra bersama ayahnya, Pak Dandi dan Marsha, mulai menyusun rencana untuk memperburuk citra Mutiara di depan Aurel. Mereka memanfaatkan isu lama tentang ketertarikan Mutiara pada mendiang Dikta untuk memicu kembali kemarahan Aurel. Di dapur, Siti yang tidak sengaja mendengar pembicaraan rahasia mereka merasa gelisah dan mencoba memberitahu Babang Trimo. Namun, ia takut akan ancaman Sandra yang dikenal galak. Pengkhianatan Ivan yang semakin menjadi. Ivan yang kini merasa di atas angin dengan studio barunya mulai didekati oleh Kayla. Kayla merasa dikhianati karena Ivan tidak menggunakan namanya pada emblem studio tersebut, padahal dana tersebut berasal dari transferan yang dikelola bersama. Ivan dengan dingin menyatakan bahwa dalam dunia bisnis, kekuatan adalah segalanya, dan ia tidak butuh lagi berlindung di balik nama orang lain. Perselisihan ini memicu Kayla untuk mengancam akan membongkar keterlibatan Ivan dalam masalah hukum yang melibatkan Mutiara, yang membuat Ivan mulai merencanakan cara untuk membungkam Kayla. Pencarian kebenaran Mutiara. Mutiara yang merasa mendapatkan dukungan moral dari Burianti